Kembali lagi bersama pecinta bola. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan bagi Anda. Jika Anda belum melaksanakan sholat, maka bersegeralah untuk menjalankannya. Jangan sampai video ini menjadi penghalang seseorang untuk melaksanakan ibadah. Oke, lanjut. Sintayong panggil 26 pemain ke timnas Indonesia tanpa Elkan Bagot, Malik Rizaldi, dan striker keturunan dari Belanda. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, akan memanggil 26 pemain untuk menjalani pemusatan latihan TC ke skuad Garuda. Pemanggilan itu dilakukan Sintayong sebagai persiapan untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia. Timnas Indonesia dijadwalkan akan melawan Arab Saudi pada laga perdana grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion King Abdullah, Jeddah, Arab Saudi, tanggal 5 September tahun 2024. Setelah itu, tim Merah Putih akan menjamu Australia pada laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, tanggal 10 September tahun 2024. Juru taktik asal Korea Selatan itu sudah mempunyai daftar pemain yang akan dipanggil ke timnas Indonesia. Sejauh ini baru penyerang Persib Bandung, Dimas Drajat, yang dipastikan dipanggil Sintayong. Hal itu diumumkan secara langsung oleh Persib. Untuk pemain lainnya, Sintayong masih belum buka suara. Kepastian hanya 26 pemain saja yang dipanggil Sintayong itu disampaikan secara langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji. Sumarji mengatakan bahwa PSSI akan segera merilis daftar pemain timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan memanggil 26 pemain untuk melawan Arab Saudi dan Australia, kata Sumarji kepada wartawan. Dalam pemanggilan nanti, Justin Hapner tampaknya akan tetap di bawah Sintayong. Hanya saja, pemain keturunan itu tidak bisa bermain melawan Arab Saudi. Hal itu dikarenakan Justin Hapner harus menjalani hukuman akumulasi kartu kuning. Bek Wolverhampton itu hanya absen 1 pertandingan saja. Untuk laga kontra Australia dia bisa bermain. Sintayong juga akan memanggil Kapten Timnas Indonesia, Jordi Amat. Hukuman kartu merah Jordi Amat sudah lewat saat melawan Filipina. Untuk Justin Hapner absen melawan Arab Saudi karena akumulasi kartu, kata Sumarji. Rencananya, Timnas Indonesia akan berkumpul di Jakarta pada tanggal 29 Agustus tahun 2024. Selanjutnya, tim Merah Putih langsung berangkat ke Arab Saudi pada tanggal 1 September tahun 2024. Untuk pemain abroad tidak berangkat dari Jakarta ke Arab Saudi. Mereka akan berangkat dari negara klubnya masing-masing. Kalau untuk pemain abroad itu akan berangkat dari negara masing-masing pada tanggal 31 Agustus tahun 2024 waktu setempat, ujar Sumarji. Diharapkan semua pemain sudah berkumpul pada tanggal 1 September tahun 2024. Sehingga pada tanggal itu timnas Indonesia telah bisa latihan. Sementara itu, dari 26 pemain yang akan dipanggil, Sintayong melupakan Elkan Bagot, Malik Rizaldi, dan Jens Raven. Sintayong memastikan tidak akan memanggil Elkan Bagot untuk melawan Arab Saudi dan Australia. Sebelumnya Elkan Bagot juga tidak dipanggil Sintayong saat timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina pada laga grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, 6 dan tanggal 11 Juni tahun 2024. Sintayong tidak membeberkan alasan enggan memanggil bek Blackpool FC tersebut. Diduga tidak dipanggilnya Elkan Bagot karena faktor tak hadirnya sang pemain ke timnas U23 Indonesia saat mau melawan Ginia pada laga playoff Olimpiade Paris 2024, Mei lalu. Dari sana, Sintayong sudah tidak lagi memanggil Elkan Bagot untuk membela timnas Indonesia. Tidak, ucap Sintayong. Adapun untuk Malik Rizaldi, semula Sintayong mau memanggilnya. Namun, pemain Persebaya Surabaya itu sedang mengalami cedera. Semula kami akan panggil dia tapi batal karena cedera dan harus istirahat, ucap Sintayong. Untuk Jens Raven,
Pemain berdarah Belanda itu masih muda dan harus menaikkan mental bertandingnya sebelum promosi ke senior. Jens Raven merupakan striker timnas U19 Indonesia. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Jordi Amat yang jelas-jelas sering banget bikin blunder masih dipanggil Sintayong? Padahal blunder tersebut bisa dibilang fatal. Semoga di pertandingan selanjutnya Jordi dapat bermain apik dan dapat menunjukkan kualitasnya sebagai pemain senior bahwa ia masih layak bermain di timnas. Akhirnya, jika video ini menghibur, mari dukung channel ini dengan cara like dan subscribe.